edutech di financial ya, kita jelasnya crypto financial ya. Itu ternyata mainnya cukup beda. Dalam artian kalau lu ngomongin edutech lu as soft skill misalnya atau lu belajar apapun itu kayak ngoding, lu nggak akan ada salah bro. Ya. Dalam artian lu ngajarin orang ngoding, dia nggak diterima kerja, jarang orang datang ke lu, gue nggak diterima kerja. Tapi lu ngomong finansial, lu sih lu salah, lu tai-taiin. Lu semua yang nonton influencer-influencer ngomong narasi RWA, real world asset, ini yang tadi dibicarain nih. Ya, Ini gue gak pakai headset jadi gue gak tau intronya gimana. Welcome di Ngalus episode nggak tahu ngobrol asik soal Fulus. Hari ini kita kedatangan tamu abang ganteng. Lihat mukanya. Gokil. Edan brother. sampah. Iya gitu kan. Artis, bukan artis sih. Jadi dia adalah pemilik dari media bernama CoinFox. Yo, bro, Rian, welcome bro. Gila. Suhu Metafulus, izin. It's honor for us ya. Bisa ngundang Bro Rian akhirnya finally. Gue lah honor bisa mampir nih ke The Launch by Metafulus ya. Semoga yang datang kayak gue bisa dapat fulus juga nanti ya. Amin. Sebenarnya datang sini gue nyari call aja sih. udah dapet tadi kan. Aduh. Jadi Biandi. Gantar 2 ETH. Iya. Wah, gila ini bakal jadi episode full crypto banget nih, bro. Iya, ini full crypto. Iya. Kacau. Iya. Anyway, sebelum crypto lu sibuk apa, bro? Sekarang. Sebelum crypto. Iya, sebelum. Kenalan dulu aja kali, Kenalan dulu. Ya teman-teman, nama gue Rian gitu kan, dari CoinFox. Basically kita kayak tadi sempat sebut Ali juga, kita media yang udah ada mungkin dari around 2021-2022 lah ya, bulan kemarin gitu kan. Dari kripto mungkin udah dari 2018an juga. Cuma berangkat dulu dari trader lah ya, dari trader. Sebenarnya kenal awal tuh dari kuliah sih, pernah pelajarin blockchain apa gitu kan, terus nyari tahu Bitcoin, nyoba-nyoba beli, invest 2018 2017, terus udah 2020 trading sampai akhirnya 2022 running CoinFox sampai sekarang titik ini. Tapi sebelum lu ke kripto sendiri, previously lu aktif apa, bro? Gue tuh sempet nyari tahu saham sebenarnya, tapi nggak eksekusi. Jadi kayak zaman kuliah tuh, sebenarnya zaman kuliah gue terus sibuk ini sih ya. Jadi kuliah di mana by the way, bro? Di Telkom. Jurusan Telkom Bandung, jurusan MBTI namanya. Manajemen bisnis IT gitu. Oh, bisnis banget lah ya. Dulu justru gue kampus tuh so-soan aktivis tuh. Terlalu kiri ya kan. Kepengen di BEM dan sebagainya, di HIPMI. Lu bendera apa lu, bro? Oh, gue netral. Oh, lu nggak ada bendera lo ya? Anti bendera gue. Oke. Karena idealisme gue tidak mau dikotak-kotakan. Oke. Ini apa kita bahas jadi Asian value nih? Kayak gitu lah. Oke. Berarti kalau aset investasi pertama lu saham. Tapi nggak eksekusi, jadi kayak cuma sempat belajar apa itu kayak ada saham blue chip apa. Tapi justru sayangnya kecemplungnya di kripto gitu. Akhirnya udah sampai sekarang di. Tapi basic lu manajemen kan? Basicnya manajemen, bisnis, dan dulu sempat bisnis juga lah. Jadi sebelum di media, sebenarnya emang sempat bisnis agency lah di Bandung. Karena kan di Bandung kan, ya banyak orang kreatif sebagainya. Circle-circle-nya orang-orang ya kreatif ekonomi, media, agency. Jadi sempat bisnis agency juga, bisnis kuliner, banyak lah. Sampai akhirnya sekarang ya akhirnya stay-nya di bisnis media, cuma emang spesifik di Web3 dan blockchain lah. Kayak gitu. Gue tuh ceritanya dulu kenal Rian di event crypto atau Web3, gue lupa di mana. Cuman yang gue lucu adalah ternyata teman sekelas gue itu sahabatnya dia, Sankiko. Iya, betul. Ya kan? Betul. Sempit sekali memang. Itu lu dulu maksudnya sama dia di kampus lu aktivis BEM. Ya bisa dibilang. Jadi kayak orang kiri lu ngapain dulu berarti? Dulu gua sama dia tuh di HIPMI kalau gua sama dia. Oh, HIPMI. Jadi dari HIPMI gua wakilnya, dia ketuanya. Habis itu dia lanjutkan Presma tuh dia kan. Dia mah politik parah lah. Sama gua udah bosen tuh kan, duit ada juga kagak gitu kan. Disuruh-suruh doang. Karena cabut udah mulai bisnis sana tuh. Sampai sekarang ya di sini sekarang. Oh gitu. Lulus kuliah, ya kan? Lulus kuliah, lu coba bisnis ini itu. Belajar saham lu lulus tahun? Gue lulus
berapa ya? Angkatan corona tuh kapan sih? 20. 20-an ya? 2021 lah, gue lupa tuh. Lulus 21. Yang pasti gue wisuda online tuh. Sudah online. Oke, mirip gua. Iya, berarti lu angkatan 2018. 16. Oh ya 20 berarti gue lulus. 20 lulus, 16 ya 4 tahun 20. Covid tuh, wah lu Covid. jackpot dong beli saham di situ lu. Pas lagi Covid V-shape. Enggak, dia enggak eksekusi tadi. Di Oh, lu kripto. nggak eksekusi? Iya, Kripto. nggak eksekusi. Jadi banyak main di kripto malah. Akhirnya lu masuk kripto 2021. 20 lah, 20. Oke. Your first coin, bro. First coin jelas Bitcoin Ethereum sih. Oke. Oh jadi sebenarnya backstory 20 tuh gue mulai aktif, jadi 18 tuh jadi ada cerita unik. Ah. Gue tuh ada momen di mana gue beli Bitcoin Ethereum terus gue tinggal. Oh. Definitely gue tinggal. Jadi kayak cuman gue tahu, gue pelajarin blockchain, gue tau Iya, Bitcoin. iya. Masih kuliah tuh, gue inget masih kuliah, berarti gue belum lulus tuh 18 lah. Iya. Iseng. Iya, boleh nyebut brand gak sih exchange-nya? Gak apa-apa. Ada Sebutin. satu exchange yang bahkan sekarang mungkin gak terlalu kenal lah, namanya Luno. Waduh. Masih eksis sekarang, Luno yang warna ungu. Yang ungu, bulat. Iya, Ya, Luno warna ungu. ya. Dan itu gue pun pilih itu cuma simple karena dia UX-nya paling gampang, UX-nya. Karena Oke. kalau kita ngomongin lu early non-coiners, lu mau invest, kalau udah baru buka udah ada Pusing. order book. Iya. Buat jujur orang lu early kan nggak ngerti kan. Pusing cuy download apa misalnya tau kripto lu Indodax ya Iya, lengkap banget kan. Iya. Ya ngapa ya gue download lagi Luno. Ah. Karena Luno tuh kayak pintu sekarang lah, kayak lu cuma buy sell kayak gampang banget kan. Iya. Terus ya udah gue beli di situ Bitcoin dan Ethereum, terus bener-bener gue tinggal. Lupa lu ya di Iya, password. jadi Itu 2018. Iya, 19 Ah, 20 tuh gue kayak ya cuma ngikutin market. Oh iya gitu, tapi nggak ya aktif tuh. Oke. Cuma nyari tahu up to date aja lah, ngikut berita sebagainya. Sampai 20 masuk lagi, itu gue nggak bisa masuk ke Luno gue. Waduh. Jadi kayak sampai kayak ya lupa password atau apa, kayak ini email yang mana ya dan Oh gitu kan. my god. Iya. Hingga akhirnya gue harus nge-email Lunonya. Iya. Jadi kayak ada KYC ulang atau Iya, apa, iya. kayak gue bilang ini gue waktu itu beli apa, akun gue lupa nama apa, terus kayak bener-bener dia email, kalau nggak salah dari IG dulu deh, terus kayak dia email aja ke apa-apa sih, dia email sama CS-nya, akhirnya kebuka gitu kan, terus buka-buka udah Berapa? udah kali 10 kalau nggak salah. Wih. Jadi kayak Modal lu berapa dulu? Itu jackpot pertama lah. Modal lu berapa Nggak, dulu? nggak gede, udah anak kuliah kan. 200.000. 18 tuh pokoknya Bitcoin 3.000. Iya. 4.000 lagi Seinget, tuh. iya, seinget gue tuh masing-masing gue taruh sejuta doang. Oke. Sejuta. Iya, maksudnya jadi 10 juta. Iya, kayak maksudnya kayak gitu kan. Apaan nih? Oke. Banyak nih gitu kan. Sana lah mulai iya FOMO kan. Iya. Oke deh gue cebur deh. Nah, setelah baru kecebur beneran di kripto. Oke. I Itu see. cerita lucu sebenarnya sih kayak fuck up banget kayak gue lupa. Tapi lu masih dapat jalannya untuk dapat itu balik ya? Dapat, Iya, Emang hak lu. effort sih mau nginin dulu nge-email Iya, apa iya, kan iya, kayak iya, nyari iya. tahu baru bisa lagi. Tuh guys, buat kalian semua jangan lupa ID password lu. Iya benar, email apa gitu. Iya. Iya kan lu. Apalagi lu udah masuk ke Web3-nya ya. Iya. Lu harus seed phrase bla 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 lah, itu udah another level, lu harus benar-benar safe, keep by yourself. Lu enggak ada. Iya. Lu kalau Web3 email siapa, Bro? Iya benar. Seed Nggak phrase mungkin juga lu gitu. email Iya. Metamask. Habis bro. Baru gua tahu Metamask sih aja enggak tahu. Iya kan? Terus lu berarti abis dari situ ya kan 2020 balik tuh masuk 10 juta apa? Balik dapat 10x dari BTC ETH lu yang lu lupakan. Lu kemanain? Mulai gue tradingin Nah, di futures sini. lah di sana. Aduh. Si tempat Oke. tempat Iya. trading paling Paling cepat. jahat ini ya kan. Get rich quick. Iya kan, leverage rata kanan. Sana mulai mengenalkan gimana cara trading ya. Bisa belajar otodidak lah gitu kan YouTuber apa. Trading tuh tapi ya sebenarnya memang kalau ngomongin trading ya future sebenarnya ya paling win-win lah dalam artian ya 24/7 terus lu kalau kita nganalisa teknikal kan pasti kita bakal ada outputnya ya bakal naik apa turun gitu kan. Yeah. Kalau di future kan mau naik mau turun lu bisa masang posisi gitu kan. Yeah. Di sana gue menemukan ini oke. Pelajaran-pelajaran ada kok yang namanya stop loss, ada namanya take profit. Jadi menurut gue yang solution lah di sana ya udah akhirnya gue banyak trading di sana ya ikut-ikut sinyal. Nah, tapi gue tekniknya sebenarnya gak terlalu jago. Jadi kayak banyakan ikut-ikut sinyal dan sebagainya sampai 2021 22 tuh mulai ya ikut komunitas ya kan ada gajah tuh mulai muncul udah banyak gitu kan. Yang kira ya udah bikin CoinFox saya rasa itu kayak gitu. Oke. Jadi motivasi lu bikin CoinFox itu apa? Sebenarnya awalnya karena gue dulu tuh pada nggak sih dulu tuh lagi FOMO-nya banyak FOMO lah kayak sekarang Iya, ini gitu kan. iya. Momennya karena menurut gue sekarang tuh kayak cycle-nya ngulang. Iya. Memes naik lagi. Kalau dulu kan mungkin Doge, Shiba dan Iya, sebagainya. iya, Koin artis dulu. Sekarang Iya, sebenarnya almost the same kan. Iya, Cuma iya. syukurnya yang sekarang
lokal belum ada yang bikin nih gitu Iya, kan. iya. Kalau dulu kan banyak koin artis, you name it lah, banyak banget yang muncul, dan di situ tuh gue ngeliat waktu itu banyak yang tersesat lah ya gitu. Kayak menurut gue dia FOMO, dia langsung tap in apa nggak analisa nggak apa gitu kan. Dari sana gue bikin CoinFox sebenarnya awalnya buat jadi media yang bisa memberitahu ke publik tuh apa adanya gitu. Dan berarti kalau ini koin salah ya gue bakal bilang salah. Kalau bener gue bilang bener gitu kan. Makanya jujur kalau kalian mungkin kalau scroll TikTok kita atau apa, kita tuh dulu sempat viral awal CoinFox ya. Sebenarnya gara-gara Indra Ken sebenarnya. Waduh. Gue boleh nyebut merek? Gak apa-apa, Nggak gak apa-apa sebutin. Tapi Kebuka nggak aja apa-apa. kita di sini. Maksud gue adalah kayak dulu kan ada bot X kan. Iya. Kita sempat salah satu yang ketika yang lain gak ada yang vokal, gue berani ngomong deh gitu. Oke. Nah materi kita kulik lah kayak tokenomics-nya, ini tuh project apa. Kan lu case-nya ya, si project ini kan dulu tuh udah lama duluan, gak jelas lama-lama mati, terus muncul lagi datangin Draken terus langsung digoreng-goreng kan. Ya kita kan hanya berusaha memberikan apa adanya gitu. Dan itu sempat direspon sama pihak mereka gitu kan. Jadi lah naik. Terus ada banyak bahkan asik sempat kesenggol juga. Karena dulu kita seringnya jadi keributan lah. Seringnya jadi keributan karena ya bukan apa ya di sisi lain ya orang bilang panjat ya sebenarnya nggak salah juga gitu kan. Karena emang ya lu bilang panjat kalau sudut pandang lu gitu ya emang manjat kalau menurut lu. Ya kalau menurut kita kan gue cuma pengen ngasih tahu apa adanya aja gitu, shilling kayak menurut gue gini gitu kan. Kalau menurut lu bener ya mangga deh, sekarang ya kelihatan lah ya kayak tapi gimana itu yang terjadi. sangat diperlukan sih bro. Ngebedah, lu bener-bener kayak ngebedah tokenomics-nya. Ngebedah. Dulu kan gak seramai ini kan. Kayak sekarang lah kayak orang kan biasanya masuk mana, oh lu kenapa invest sana? Iya, soalnya yang ini di-tweet sama ini kayak gitu kan. Terus ngapa? Kalau masuk ke ikan paus ya, ikan pari, oh ya di-tweet soalnya kayak gitu kan. Kayak dia nggak tahu itu teknologinya apa, L2 itu apa sekarang gitu kan. Kita berusaha kayak gitulah awal itu sebenarnya tipping point CoinFox itulah naik dari sana. By the way lu sendiri memulai CoinFox? Gue berdua waktu itu. Oke, dengan sama ada namanya Fadel. Fadel ini sekarang tapi dia udah justru dia udah agak off chain sekarang. Oh. Dia jadi anggota DPRD sekarang. Serius? Sumpah. Oke, hai Fadel. di Pekanbaru dia, di Pekanbaru. Oke, web tuh kayaknya lebih fun buat dia. Ya udah. Jadi kayak ya awalnya mandi dan dia yang full trader. Jadi dulu kayak CoinFox tuh dia tradernya yang market on chain analisa sebagai gue lebih ke orang dagangnya tuh ngekonsepin, ngekontenin. Kampanye dari modal trading. Ya harusnya. Kalau Bro Fadel. Kapan-kapan main ke Metaverse bro. Ya udah. Oke. I see. Terus udah jadi tuh maksudnya awal-awal bikin sama Fadel tipping pointnya karena tadi semua tuh koin-koin, bedah koin, artis, bedah koin apa segala macem. Lu awal-awal bikin media itu tuh ada modal sih maksud gua masih banyak teman-teman di sini yang pengen jadi YouTuber. Gua suka sama sesuatu, gua pengen jadi media, bla 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 bla. Modalnya apa sih, Bro? Bisa diceritain enggak lu sharing? Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin media ya, sebenarnya kayak gue tuh awal bikin media karena dulu ya kan gue juga manajemen ya dan sebagainya. Sebenarnya ya kan dulu gue tuh zaman-zaman ikut kelas-kelas apa banyak lah gitu kan ngomongin modal, bisnis, BMC bla 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 gitu kan. Karena ada momen di mana gue nge-realize sebenarnya ada satu jenis bisnis yang modalnya itu cuma badan lu doang gitu. Itu adalah ya media gitu kan. Which is sekarang banyak yang pada daerah sebenarnya lari as content creator lah. Kenapa? Menurut gua content creator tuh pada daerah adalah sebuah bisnis yang lu modal badan doang, modal diri lu sendiri. Lu nggak perlu duit, lu nggak perlu apa, nggak perlu punya bakat, lu punya badan aja gitu kan, punya otak gitu kan. Lu bisa jalanin. Atau bisnis certain kayak yang jasa biasanya notabene jasa itu biasanya menurut gua satu jenis bisnis yang lu modal badan doang gitu kan. Dari sana lah gua mulai CoinFox dan sebenarnya kalau dibilang modal ya pasti ada lah ya kalau secara finansial tapi lebih karena modal tipis-tipis lah ya kayak domain apa tapi mungkin 90% kalau ngomongin konteks bisnis media ya karena kan ini intangible kan nggak ada fisiknya gitu kan kasarnya juga kalau lo mau idealis bikin media sebenarnya nggak perlu yang harus start gede punya kantor apa kan di kosan atau mungkin atau gimana juga bisa karena gitu digital kan. Iya atau bahkan kalau lo mau jadi mulai bahkan start dari lu diri sendiri lu ngonten di TikTok ya kan di kamera di kamar juga sebenarnya bisa gitu kan pelan-pelan ya udah ada endorse udah apa baru gedein kan jadi total sebenarnya nggak ada modal mungkin ya 90% nggak ada modal lah 10%-nya sisa alat-alat tuh bahkan gue baru beli ya setelah udah running ya udah ada revenue ya dulu cuma modal HP semua lah definitif pemasukan lu pertama kali dari mana berarti kalau CoinFox ini
Pemasukan Bisa pertama dari langsung partnership sih jadi dulu sih. Jadi dulu ada satu exchange juga lah yang kita bahkan kasarnya jadi talentnya mereka dulu. Jadi dulu adalah kayak mereka punya TikTok nggak growth, ya mungkin karena talentnya kurang apa gimana ya kita partneran buat ngisi jadi talent di TikTok mereka. I see. Tapi kayak dual post, jadi kita di post dia juga di post gitu. Jadi kayak kita partner sama exchange gitu kan. Terus ya langsung advertising sih masuknya waktu itu. Waktu pas lu jalanin awal, lu sebenarnya punya income lain gak sih duluan? Sebelum lu kan start tentunya kan kayak mungkin kan gak ada yang gaji kan, Iya, pasti dong. betul. Tapi kan lu butuh pay the bills, bla bla bla. Nah lu saat lu ngerunning itu sebenarnya lu emang lagi 9 to 5 sambi-sambinya CoinFlux atau udah gue putusin 100% for CoinFlux? Sambil dulu gue sambil kerja di exchange juga bahkan. Income di sini dulu. Oke. Iya, jadi gue kerja di exchange. juga. Nah, itu marketing? Dulu ini sebut nggak apa-apa lah ya. Jadi gue di toko kripto dulu juga. Oke. Biasanya sebenarnya nih mungkin kalau banyak ada tuh kalau orang dari lama nge-follow kita kayak CoinFox nih punya toko kripto. Sebenarnya bukan, karena kebetulan gue orang dalam sebenarnya dulu ya. Dulu gue kerja di sana. Dulu gue bagian toko scholar lah namanya. Toko scholar tuh kayak bagian edukasinya toko kripto. Gue pernah dibuka di sebelah kiri, home, Yes. scroll bawah ya. Ada toko scholar dulu bagian kayak akademi lah. Iya. Oke. Cuma namanya toko scholar dulu. Jadi makanya waktu itu gue bilang kan kayak abis gue lulus gue langsung nyemplung. Jadi nyemplung gue gak nanggung. Gue bikin nyambing bootstrap CoinFox, tapi gue juga kerja langsung di exchange. Jadi kayak bener-bener bukan cemburu lagi gue ke kripto, kayak tenggelam aja di kripto. Menenggelamkan diri gue di industri ini. Informasi masuk ke kepala lu udah kripto semua ya berarti kayak ya. gitu. Jadi kayak gitu jalan sampai akhirnya ya baru ya sebenarnya sekarang juga masih di algoritma kan. Jadi kayak sampai sekarang pun gue masih setengah-setengah lah gitu. Terus di toko kripto lu maksudnya emang diperbolehkan gitu udah sama pihak toko kriptonya? Lebih ke bodo amat. Berarti lu as a scholar berarti lu yang provide artikel, edukasi, semua video dan sebagainya lu yang Dulu lebih ke video banyaknya sih. Ke video. Terus kayak partnership. Jadi kayak dulu tuh kayak kita sempet sama kayak Cakap gitu-gitulah. Ke kampus-kampus. Oke. Termasuk kayak sebenarnya di salah satu dulu kita bikin kurikulum sebenarnya bahkan. Ini salah satu prestasi gue di toko kripto ya. Kita punya kurikulum dan kurikulum dipakai sama Telkom sekarang. Di jurusan MBTI dipakai di semester 5 kalau nggak salah. Nice. Namanya Gua baru blockchain tahu. fundamental. Gue baru tahu ada jadi matkul. Jadi Berapa matkul. SKS? Terus 4 kalau nggak salah deh. Oh, dapat nice. loyalty lu. Nice. Hah? Dapat loyalty kan? Sayangnya gue nggak ngerti sih. Parah Telkom. Senior mu loh ini, alumni mu loh. Tapi nggak apa, itu kan amal jariah. Amal jariah. Tapi siapa tahu nanti ada dosen Telkom kan? Dapat Pandri. Bercanda Pandri. Apa blockchain apa tadi? Blockchain fundamental. Blockchain Gue lupa fundamental. blockchain fundamental, blockchain economics gitu namanya. Oke. Tapi emang lebih ke fundamental banget kayak iya apa itu POS, Yes. Ethereum, scalability, trilema blockchain gitu-gitu lah. Oke. Oh, Ada nice. kurikulum. Ya anak Telkom ambil lah matkulnya. Iya benar-benar. Harus. Trilema blockchain apa ya? Sorry. Security, Scalability dan satu lagi apa? Speed tuh masalah deh. Enggak transparansi Bukan, sebenarnya. Gue lupa lagi. gue lupa ya itulah. Seingat gue kan Solana itu kan dia security-nya kurang tapi scalability sama speed-nya kenceng. Iya. Ethereum itu dia security-nya oke, scalability-nya oke tapi lemot. Apa Iya. mahal ya? Lupa gue. Antara lemot atau mahal gitu. Ya kayak gitu-gitu lah ya. Itu lu ajarin di situ ya. Ya, gue lebih ke tim yang bikin. Jadi waktu itu konteksnya kayak kita bikin kurikulum buat Telkom. Jadi kayak Telkom itu semacam gini bahasanya. Kayak partneran dengan industri untuk nge-create kurikulum. Karena kan blockchain ini satu konteks yang baru ya. Jadi itu yang gue suka sih dengan Telkom. Jadi kayak mereka open, kita bikin bareng. Jadi bener-bener definitely bergarap bareng-bareng 6 bulan tuh ada gitu kan. Kerjaan gue kayak seminggu 2 kali tuh cuma meeting buat ngebahas dan ternyata bikin kurikulum ribet parah. Kayak lo terus ada pencapaiannya lah apa, baru bikin materi sebagainya gitu kan. Jadi kita yang tim tanknya lah. Nah yang ngajarin siapa itu dosen langsung tetap. Dosen tetap, cuman memang pas udah kelar jadi kita ada kayak TOT lah bahasanya, kayak transfer train kayak gitu ke dosennya. Terus ya udah kayak gitu. Tapi sekarang sih yang gue lihat selain sama dosen, mereka tuh ada beberapa kelas, saya kan let's say 16 pertemuan misalnya gitu kan. Ada beberapa pertemuan yang Telkom tuh ngundang dari industri gitu. Kayak ngundang kayak kemarin exchange atau apa diundang buat jadi guest lecturer lah bahasanya. Iya. Kayak gitulah. Berapa lama bro di toko kripto? Gua tuh di toko kripto setahun lebih ada lah. Oke. Dulu si CEO-nya masih itu ya siapa? Masih Kai, masih bos Masih Kai. Kai Masih bos Kai. Kai Pang ya. Nah, gua adalah barisan-barisan yang
tereliminasi. Tereliminasi. Oh, gue kira lu emang fuck it, gue mau all in 100% CoinFlux, enggak juga ya? Enggak. Oh, oke. Tapi sebenarnya ada sempet ibaratnya kayak ya itu kan waktu itu gue posisinya ngelihat as a company kayak ya itu kan agak gonjang anjing lah ya. Ya gue nggak tahu boleh ngomong tapi kayak gitulah. Jadi kayak udah besok kayak gue ya udah sekalian cabut aja. Jadi kayak ketika ditawarin kayak udah deh ya udah gue terima aja gitu. Berarti TKO lu airdrop toko kripto ya? Apa yang webinar Nah, gua belum tuh. banyak lu ya lu ya. Nah itu gue belum dapat. Oh, lu dapat. Jadi sejujurnya Gua dapet. anak-anak TKO kalau orang-orang TKO ya sebenarnya banyak yang cuan parah dari TKO waktu itu. Iya. Tapi gue tuh kayak baru masuk mungkin berapa bulan setelah TKO listing. Listing. Jadi agak telat gue sebenarnya. Agak menyesal sih kayak coba dari dulu gue. Oke, coba kita bedah lagi si CoinFolks-nya. Jadi CoinFolks tuh lu awal-awal gede di mana, Bro? Instagram kah? Website kah? TikTok kah? Twitter ada nggak sih CoinFolks? Twitter ada. Tapi ramenya Sangat kecil nggak, Twitter kecil kita. ya, kecil ya memang ya. Baru kita mulai Atau lagi YouTube, malah. di mana? Kita sebenarnya gede di TikTok sekarang sih ya. Yang gak gede banget lah kayak 48.000 lah. Terus yang kedua mungkin ya sekarang di website yang paling gede juga trafficnya 50 ribuan lah monthly visitor sebagainya. Yang kedua ya Instagram kita Instagram aja baru mau hit 10k sebenarnya kan belum terlalu banyak juga. Twitter paling kecil lah kita. Twitter kita karena gue entah kenapa nggak terlalu karena itu ya CoinFolks itu ibaratnya kita kebetulan orang-orangnya orang visual semua gitu kan. Jadi nggak biasa Iya. nggak ngerti cara main Twitter tuh. Iya. Tapi sekarang ya udah lah kita melaktifin cuman pada akhirnya ya udah kita ngikutin cara mainnya Twitter tuh cuma kayak shit post bla 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 kayak gitulah. Tapi emang menurut gue ya media di X emang agak susah sih. Benar. Karena kebanyakan kan individu lah yang reply guy yang naik tuh yang kayak gitu-gitu. Betul justru. susah dan akhirnya kayak dan media kan dulu kita berarti kayak ada brand tone-nya kan tone-nya mau gimana apa-apa dan dulu tuh awalnya gue idealis lah. Oh kita tuh nggak boleh yang kayak terlalu lu gue ya nggak terlalu JB kan kalau di Twitter kan lu JB nge-reply bahasanya ya awok-awok gitu-gitu lah gitu-gitu kan. Akhirnya sekarang gue kayak udah deh Twitter emang kita segmenin nggak usah pakai brand-brandan deh kayak udah kita jadi kayak as a person aja gitu. Makanya Twitter kita sekarang shit post semua banyak kan sekarang. Iya, soalnya gue ngeliat kayaknya CoinFolks nih ada event kripto pasti ada CoinFolks ya. Toko kripto pasti ada CoinFolks ya. Indo pasti ada CoinFolks ya. Semua ada CoinFolks ya. By the way namanya kenapa CoinFolks? Iya, namanya kenapa CoinFolks, Bro? Sebenarnya M-nya adalah ya ini sih kayak Fox itu kan kayak apa bahasanya ya? Friend lah, teman, rekan, bestie gitu kan. Nah, koin itu ya let's say crypto jadi kayak kita pengen jadi kayak teman buat kalian semua lah gitu kan. Buat nggak karena memang kita dulu awalnya kayak nggak mau bikin gap banget lah dengan siapapun. Makanya kayak kita pun ada Telegram juga gitu kan. Dan di Telegram kita selalu ya udah terbuka aja gitu kan. Bahkan kayak kita ada channel-channelnya juga di sub channelnya ada newbie ada apa kayak kita pun open dan kita nggak ada batasan kayak mau misalnya gue co-founder ya gue tetap harus nongol juga di grup kayak biar nggak ada batasan biar orang-orang yang mau join ya feel free untuk biar jadi teman lah CoinFolks tuh kayak teman kalian buat menjelajah dunia penuh kegelapan inilah. Iya yang Web3. Iya gila sih maksudnya salut sih gue maksudnya ada ya mau ada media yang mau benar-benar kayak terjun ke bawah benar-benar kayak nge-onboard banyak orang gitu ke Web3. Iya dia senior kita lah ya. Metaverse kita baru di YouTube injak YouTube baru bulan Januari. As a media kita baru banget 1 month lah. 1 month. Bayi banget kita. Cuman Yan, nih pertanyaan $1 juta nih. Lu kan media, mata tertuju padamu. Orang-orang di kripto bahkan exchange tertuju padamu. Lu nggak mau bikin kelas? Oh ini mungkin nggak apa-apa lah kita cerita maju mundur ya. Ini gue sampai gue melupakannya. Fun fact ya, CoinFolks itu berangkat sebagai edutech, gue baru inget. Hah? Kita edutech. Kok gitu? Kenapa gue lupa ngebahas tadi ya? Tapi ya kita edutech berangkatnya. Biasanya kita awal CoinFolks itu aim-nya adalah sebagai edutech, definitely edutech. Dan sampai detik ini kita masih punya platformnya. Kalau lu buka class.coinfolks.id itu kita punya video on demand. Belajar trading. Gue baru inget itu tapi emang kita cuma bertahan berapa enggak sampai setahun lah. Ya karena banyak hal lah ya shifting pivot sebagai tapi memang waktu itu kita aimnya sebagai edutech ya like yang ada sekarang yang sangat viral itu plus kayak gitu kita on demand belajar trading lu kayak tinggal beli terus udah buy system semua lalu beli ntar dapat akses bisa kebuka video-videonya dan langsung join ke Discord dulu sampai di Telegram buat community buat nanya-nanya ntar di Telegram di Discord ada live tiap minggu bla 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 gitu kan jadi kita berangkat dari sana. Terus sebetulnya kelas kita tuh harganya kayak 500 ribuan buat 3 bulan lah. Ngasih sinyal. Subscription sistemnya. Bukan yang kelas satuan.
Jadi awalnya kayak kelas 1 sebulan sekali, Iya. capek, gue bikin sistem, jadi ada e-learningnya, ada on demand-nya, terus jalan sampai akhirnya kayak ada dua faktor yang bikin akhirnya itu kita pivot jadi media gitu kan. Nah, ini tuh pivot jadi media, ini kelas lu ini ditinggalkan hilang, lu websitenya domain yang gak dilanjutin lagi apa gimana nih? Jadi sebenarnya masih eksis, cuma gak gue jualin aja. Tapi masih ada yang beli? Ada tapi jarang banget karena emang gak kita promote. Kayak ada cuma kayak di TP baru gue ilangin juga deh karena emang lagi proses kita mau gratisin bahkan jadinya. Karena kayak Serius lu gratisin, sayang banget. iya karena yang bikin berat ya sebenarnya ada beberapa hal gitu kan. Pertama edutech di financial ya, kita jelasnya crypto financial ya. Itu ternyata mainnya cukup beda. Dalam artian kalau lu ngomongin edutech lu as soft skill misalnya atau lu belajar apapun itu kayak ngoding, lu nggak akan ada salah bro. Ya. Dalam artian lu ngajarin orang ngoding, Iya. dia nggak diterima kerja, jarang udah. orang datang ke lu, gue nggak diterima Iya. kerja. Iya. Tapi lu ngomong finansial, lu sinyal lu salah, Iya. lu tai-taiin. Tapi ketika dia sinyal kita bener, mereka nggak ada yang ini. Dan itu lebih ke arah sebenarnya mental-mentalan aja sih kalau mental. Cuma gue ngerasa gue nggak sehat juga ya gitu. Dalam artian sampai ada kayak tim trader gue tuh kayak kena mental gitu kan. Kayak salah lagi bang gimana nih kayak wah SL gini dan sebagainya. Jadi kayak pisau bermata dua tuh. Tapi kalau cuan ya dan sedangkan gue nggak tahu sih, gue nggak pernah lihat sih ada trader yang win rate 100% 3 bulan menurut gue almost nggak ada, pasti ada SL ya. Nah yang problem kalau orang yang udah ngerti, usernya udah ngerti enak. Oh ya udah SL biasa bro, kemarin juga udah TP kok gitu kan. Tapi kalau yang baru banget nih, yang masih nggak ngerti apa-apa, yang kayak ya kasarnya bocil lah ya gitu kan pasti kayak oh gimana sih nih sebulan bisa 3 kali SL gini. Rata kanan 100% all in. Iya rata kanan bla bla bla. Liquidated gitu kan. abis. Sedangkan kayak kita selalu ngasih ya TPS dan sebagainya gitu kan. Iya. Terus yang kedua memang waktu itu momennya adalah kebetulan lah ya. Kebetulan kita ngelihat lebih bisa dieksplor ternyata ke media kalau di posisi kita waktu itu kan. Jadi kayak kita mulai memecah lah tuh kan, kayak ada revenue let's say ya dari adtech tetap ada. Oh tapi karena kita berangkatnya juga kok di konten, ada mulai masuk daerah kayak Partnership. ya udah partnership, endorsement bla bla Gede bla. tuh, gede tuh. Lumayan gitu karena kayak lebih fleksibel ke media deh gitu. Dan ya udah gitu akhirnya kita shifting itu jadi sub produk lah. Sebenarnya kadang kita masih kenalin cuman nggak yang terlalu kita jor-jorin lah. Dan yang ketiga karena kayak gue nggak tahu ya sebenarnya agak jelek juga di apalagi di Twitter ya. Di Twitter orang tuh kayak kalau kita pernah viral tweet kita apa gitu ya. Terus random kayak ada orang alah ternyata jualan kelas gitu kayak gitu kayak ada segmen apa segmen beda gitu. Maksudnya kayak apa sih bukan segmen ya apa namanya? Market. Iya marketnya. Kalau buat di finance tuh kayak ada orang lihat kayak lu bilangnya jualan kelas gitu kayak oh ya. Dan ternyata gue Jualan kelas di finance sama jualan kelas di soft skill ya beda iya, banget ya. dan gue merasa ternyata kayak gue nggak bisa deh di tempat ini dan kayak gini jadi ya udah gue main di media aja deh gitu. Gitu. Walau akhirnya kayak sekarang ya hujatan itu gue udah menganggap hujatan itu farming engagement ya kalau menurut gue. Iya. Jadi semakin lo hujat atau katain gue seneng sih kayak jadi gue on aja. Kayak gitu sih ceritanya. Gue baru ingat kita berangkat dari attack hingga shifting jadi media. Itu pertanyaan pertama gue tuh, ini anak tim apa namanya kenalan banyak, resource banyak tapi kenapa nggak jadi? Dan lu bikin kurikulum buat kampus actually Iya. blockchain fundamentals. Nah itu. Jadi kayak ya lu harusnya punya resources juga untuk create course attack betul. Kayak gitulah. Nah sekarang berarti as a media revenue lu paling banyak dari mana bro? Dari Dan partnership tuh rata-rata range-nya berapaan sih? Pengen tahu aja. sebenarnya kalau ngomongin partners apa namanya dari mana masuk pasti advertising ya. Kita kan punya media kit, media gitu kan. Media kit dalam artian ya ada di TikTok kita berapa, ads, rilis di kita berapa, banner di kita berapa, di YouTube berapa, bla bla bla. Baik di sana. Cuma kan dan kalau paling banyak di mana sekarang ya kalau nggak di website. Makanya sebenarnya kayak kalau kalian perhatiin, kalau kalian baca di CoinFox ada artikel yang beberapa tuh kalau kalian klik di paling atasnya sebenarnya ada sponsor konten biasanya. Jadi kayak ada kita disclaimer-nya lah. Yang emang itu konten-konten advertising gitu kan. Sama di TikTok juga lumayan kayak gitu untuk advertising lah banyak bentuknya. Kalau yang kedua ya partnership tuh kita lebih banyak mungkin di events ya. Jadi kadang sometimes kita ada yang memang kita bikin event, kita kan kayak ada kita Fogfest, kita ada bahkan ada berapa ide-ide gila lah, kayak kita kepikiran mau bikin konser bahkan gitu kan. Konser Web3 bla 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 gitu kan. Jadi kita nge-create event atau memang kita nge-handle event biasanya.
Jadi white label ada bisa kadang kan ada project yang saya dari luar sih ya. Dari luar mau bikin tapping di Indo nggak ada tim, kebetulan kita kenal, udah kita handle eventnya. Tapi di white label memang event mereka gitu kan. Tapi sebenarnya orang di belakangnya tim kita juga gitu kan. Kayak gitu sebenarnya. Nah, your biggest partner currently kan Algorand nih. Yes. Itu how kayak gimana ceritanya kayak dan apa aja yang kalian kerjakan untuk Algorand? Ya benar. Jadi kalau di Algorand cukup banyak sih sebenarnya. Nah kebetulan sampai akhirnya kayak gue pun kita nempel banget sama Algorand gitu kan. Bahkan kayak kadang beberapa nggak kadang malah. Kalau kalian lihat event yang cukup gede Algorand di Indo gitu kan, yang tahun lalu di Post Blok, terus tahun lalu di mana lagi di Bali kita bikin di Le Meridien. Itu almost ya behindnya sebenarnya tim Coinfox juga gitu kan. Karena memang awalnya gue udah partneran gitu kan. Ya kita ada dengan Algorand. Cuma ada momen di mana kebetulan mereka butuh insya person juga nih di Indo gitu kan. Ada partner gue satu lagi Hexa gitu kan. Hexa nih yang udah lebih OG lah di Algorand. Dia udah dari kontributor sampai sekarang memang jadi tim Algorand gitu kan. Dan gue berdua sama dia sekarang itu memang lebih ke nge-handle seluruh activation yang ada di Indo lah gitu. Kayak let's say mau bikin event offline, express bulanan, community, nge-translate info dari luar ke dalam gitu kan. Macam-macam lah. Termasuk kayak sponsorship kayak mau masuk di mana atau di Indo gitu kan. Itu juga biasanya kita nge-handle. Sama nge-onboard ya karena kan algoritma kan chain ya. Jadi emang kita juga punya aim sebenarnya gimana caranya bisa nge-onboard project baru untuk masuk ke algo, Devs and users and user lah kayak gitu. I see. Bakal pivot nggak menurut lo Algorand ke L2? $1 juta Iya. pertanyaan nih. Tapi sebenarnya menurut gue enggak sih. Mungkin jawabannya bakal sama kayak waktu yang gue lupa yang punya Solana bilang Solana nggak butuh L2 gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya Speed. iya. Bahwa iya. Karena mungkin kalau Solana problem mungkin ya kadang sekarang ledek-ledekannya mati lampu lah ya atau apa gitu kan. Shutdown saya. Tapi kayak kalau menurut gue ya karena menurut gue Ethereum gue gak tau ya bayangan gue cuma ada di ETH menurut gue lah ya. Gue gak tau sih karena yang lain menurut gue why gitu kan. Kayak termasuk Algorand ya. Walau memang banyak trennya L1 jadi L2 sekarang. Iya. Banyak gue ngeliat kayak apaan sih gak jelas gitu kan. Lu ngerading duit aja bagaimana sih gitu. Menyerah kan akhirnya kan. Iya. Tapi gue sih ngeliat enggak sih ya. Harusnya enggak kayak gitu karena kalau algo ini sebenarnya agak unik ya. Algo ini lucunya adalah kayak kemarin mereka agak viral karena mereka ngasih statement CEO kita kayak sometimes lu itu bisa bikin company blockchain sebenarnya tanpa bilang itu blockchain gitu. Dan itu sebenarnya kita anut di Algorand dan kita empower. Dalam artian lu bikin company blockchain tapi lu nggak bilang lu blockchain. iya, kayak dalam artian gini. Ketika lu bikin company blockchain tapi lu memperkenalkan di website itu adalah blockchain based social company. Orang yang non coiners yang nggak ngerti bakal apaan blockchain bro? Ya gitu. kripto lagi. Iya atau kayak misalnya mau bikin apa coffee shop Web3 coffee shop gitu kan orang kayak apa ini Web3 gitu kan. Nah itulah yang di aim sama Algorand. Jadi kayak lu bisa kok bikin company infrastruktur blockchain bisa, tapi lu nggak perlu nge-set blockchain kok gitu. Dan banyak di Algorand kayak ada Lofty dia nge-fractional real estate. Bahkan loginnya di Lofty pun lu pakai Google bisa. Lu pakai Google login tetap kayak normal orang biasa. Cuma nanti pas kayak lu mau payment untuk beli propertinya fractional itu ada pilihannya baru tuh using Wallets. Algo, USDC atau credit card gitu kan. Kalau USDC baru harus itu setup wallet gitu kan. Jadi kayak blockchain itu di dalam ya. Ada kayak TravelX yang NFT buat tiketing itu juga ada gitu kan buat tiketing pesawat. Travala ya? Travala gitu. Travala itu kan kalau buat booking hotel. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak Masih hidup gak sih? masih ada. Gua jujur follower Kapten. masih ada lagi. Iya, Travala dulu sempat booming tuh. Nyangkut banget gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak gitu. Gak tahu lagi. Kayak kita dan gue cukup menganut hal itu sih karena menurut gue dengan lu menambahkan blockchain things Web3 apa-apa interoperability atau apa itu lah kayak itu terlalu native Web3 banget gitu loh kayak buat orang kalau lu mau ngebawa blockchain ini ke mass adoption lu nggak bisa jual blockchain ya gitu kayak lu Facebook pun nggak menjelaskan dia internet based social media gitu kan ya social media Tokfit gitu kan Harus seamless ya. iya orang nggak perlu tahu cara kerja internet bro gitu kan Iya. kayak itu yang mulai gue liat jadi problem blockchain ya gitu kan. Makanya sekarang gue liat ada trennya banyak company pada akhirnya bikinnya seamless banget. Dia tetap bikin login Google. Bahkan Sui kalau lu download wallet Sui kan dia juga bisa pakai Google aja. Baru dapat seed price di dalamnya. Wah ini bahasan topik mantap banget nih bro. Kita belum pernah ya bahas apa namanya. Web3 in depth belum sih. Iya maksudnya sebagai dunia melihat blockchain, melihat kripto, melihat Web3
kalau misalkan terlalu perang-perangan pakai istilah yang aneh, terus orang Ya. harus begini-begini, ya orang nggak bakal mau pakai. Itunya Betul. apaan gitu. Aneh sih, aneh banget sebenarnya. Iya. Nice. Ya Lalu, behavior ya orang sekarang surfing di internet ya udah kan emang kebiasaannya Google, Facebook etc gitu kayak login pakai MetaMask, login pakai Wallet itu udah ya mungkin untuk non coiner langsung kayak apa sih gitu kan. coba ceritain dong Yan, mungkin di sini yang nonton masih bingung nih. Bentuknya orang tadi lu bilang beli apa namanya tadi? Beli properti Iya. pakai algo atau pakai apa tadi itu maksudnya di mana sih? Apakah maksudnya gua beli misalkan nih, Ya. gua nyari rumah di BSD gitu kan. Terus developer rumahnya ini pakai aplikasi atau website tadi jual di salah satu produknya Algorand misalkan. Misalkan jual properti X di Ya. dalamnya ada 100 unit rumah, ya kan? Gue pengen beli, ada salesnya gitu kan? Nanti bikin akun di website apa? Gue ngobrol sama salesnya, coba bikin akun aja di websitenya. Oke, gue bikin akun pakai Google, gue login di sana, gue bayarnya pakai credit card atau pakai Algorand atau pakai kripto untuk bayar rumah, Oke. gitu ya? Apa gimana gitu? Mungkin lo ada cerita gitu. Jadi let's say kita ngambil case si Lofty AI di Algorand ya. Oke. Namanya Lofty.ai kalau nggak salah. Di Algorand. Jadi dia konsepnya adalah fractional real estate. Jadi basicnya sebenarnya memang bukan untuk lu ngebeli real estate buat lu pakai, tapi buat lu invest basically. Oh, Jadi kayak karena memang yang di list di mereka itu adalah properti yang menghasilkan. Contoh villa, rata-rata villa di Airbnb atau apa gitu. Jadi kayak case adalah gini. Sebenarnya kan kadang banyak orang yang mau invest di real estate. Cuma banyak blokersnya karena ya mahal bro gitu kan. Ya. Kayak lu untuk invest di real estate ya di Indo aja berapa 1M, 2M gitu. Kecuali lu di daerah-daerah gitu kan. Too much money lah untuk lu gitu kan. Dan BP-nya lama gitu. Misal lu jadiin kontrakin ya misalnya kontrakin sebulan 30 juta baru kali berapa tuh baru balik gitu kan. Ya. Nah jadi Lofty ini memfractionalkan si kepemilikan dari real estate. Kayak contoh misalnya ada villa A di Airbnb. Nah dia si ownernya mau ngejual ownershipnya lah. Untuk entah buat funding atau gimana. Tapi dia memfractional let's say $100 per token. Oke. Nah orang itu bisa beli kepemilikan dari si aset real estate villa ini gitu kan. Ya per token gitu kan. Let's say nih as simple as harganya dipecah 100 token gitu kan. Nah ya udah 100 token kan berarti 1 token 1%. Nah itu misalnya gue beli 5 token deh. Berarti gue punya 5% kepemilikan dari list tersebut gitu kan. Ya bentuknya sebenarnya kayak NFT lah bahasanya. Tapi kan nggak diklaim NFT di sana. Kayak lu punya aja di dashboard lu sekian. Dan itu bakal 5% itu bakal jadi keuntungan lu setiap villa itu kesewa. Jadi bakal langsung kayak by blockchain system. Misalnya ada orang yang masuk gitu kan. Dari Lofty gitu kan dia nyewa atau kayak dari Airbnb. Nah nanti duitnya ini bakal dimasukin profitnya itu bakal langsung didistribute ke holdersnya. Wih. Jadi sebenarnya sistemnya kayak gitu. Dia ngebuat kepemilikan dari real estate ini adalah bentuk fraction si Lofty ini. Jadi simpelnya Minum dulu, bro. Oh. thank you. Jadi sebenarnya kayak gitu si Lofty dari Algorand aja kayak gitu bentuknya lah. Jadi dia nge-fraction kepemilikan dari real estate dan lu bisa dapat side income lah dengan invest dari real estate di blockchain. Bro, jadi misalkan nih gue punya kosan. Dar ya kan gue punya kosan. Yes. Terus lu mau ikut patungan ini nggak nih? Ya. Apa namanya pemilikan nggak nih? Gue siapin token 100 dari kosan gue pegang 20, gue pengen ajakin orang crowdfunding 80% Yap. gitu kan. Yap. 80 gue sebar, dar. Betul. Aris pegang 5, lu pegang 5. Betul. Ada orang ngekos tempat gue, ada operasional cost, ada profit gue dividen kan. Betul. Begitu bentuknya. Dividennya 20% ke gua, 5% ke lu, 5% ke lu. Betul. Wih, Persis betul kayak gitu. Dan ya ibaratnya ya bedanya adalah sebenarnya kayak contoh kalau di Indo itu masih agak susah. Karena kepemilikan suatu tanah atau bangunan itu tuh setahu gue ya gak bisa banyak orang. Kayak kalau PT, kalaupun perorangan gue kurang paham. Kalau nggak salah nggak bisa banyak lah. Atau bahkan cuma satu gue lupa. Itu bakal jadi PR kan. Nah makanya kayak kalau di luar orang kan udah trust dengan smart contract kan. Yes. Jadi dia bisa smart contract kayak as long as smart contract itu menyatakan si real estate ini punya 10, jadi dia harus membagi ke 10 address itu untuk ngedistribusi Dan si ini dividennya. by sistem blockchain, which is nggak bisa dihack, Yes. nggak bisa dicurangin, Yap, betul, nggak bisa kayak gitu. diambil.
kayak itu salah satu use case menarik lah sebenarnya yang ada. Yang di luar tuh sebenarnya menurut gue udah banyak. Cuma kalau di Indo tau gue masih lack of regulationnya kan, masih KPR. Bahkan sebenarnya gue cukup pernah mendalami industri fraction real estate sebenarnya. Di Indo ada sebenarnya di Bali. Tapi menariknya kalau lu orang Indo lu gak bisa akses. Gue lupa namanya. Ada dia warna hijau, masih ada nggak sekarang ya? Jadi kalau yang gue lihat dia bikin nyewain nge-fraction villa-villa di Bali, tapi yang bisa ngebeli cuma orang luar. Orang Indo nggak bisa ya, mungkin dia nyari aman. Kayak sekarang sebenarnya kan kalau perhatiin Web3 sekarang banyak yang kayak confirm you're not US citizen gitu kan, karena dia takut SEC. Nah kalau dia bikin, tapi kalau lu IP-nya Indo atau apa, tiba-tiba abis itu kayak sorry, this app is not available in your country. Padahal yang dia jual di Bali. Kayak gitu. Menarik. Wah. Karena bisa kena ya gak tau OJK atau apa lah gue. Iya, ini kayaknya fractional things bla 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 semua di blockchain kan ini will be the future ya. Iya. Kan menarik banget sih. Aset jadi lebih liquid lah. Lebih ya liquid jatuhnya. gitu. Karena ya abis itu kalau misalnya gue bosen lah punya rumah ini mau yang lain, ya lu bisa lu jual lagi gitu kan. Jual dan lu bisa jualnya fractionalize. Benar. Jual 2% dulu deh, gue pengen punya aset yang ini deh. Ya, gitu, ini kayak bagus nih villanya, lebih mahal, lebih rame karena emang yang di Lofty juga lu bisa let's say villa itu di Airbnb lu bisa lihat langsung kan berapa banyak bulanannya, reviewnya, apa-apanya, harga itu bisa dilihat semua. Kayak gitu sebenarnya ada kendalanya nggak sih bro? Maksudnya ya kan itu kan ada Web2-nya juga kan, ada off-chain staff-nya lah, administration, bla bla bla. Itu prosesnya apakah ada ya penipuan lah sama kan bisa mungkin dong kayak misal kita punya aset berapa dalam bentuk fractionalized dalam bentuk tokens, tapi kayak certifications real life-nya ya mungkin bisa jadi fake atau apa, itu kan ada possibility. Ada pernah kasus kayak gitu nggak sih bro? Sebenarnya kalau gue nggak tahu tempat lain, tapi memang kalau yang di Lofty ini gue ngelihat mereka cukup ini ya. Jadi kayak mereka cukup detail dalam artian kayak keywords-nya panjang banget. Termasuk itu, kayak kalau lu bisa habis lu mampir itu tuh kalau perlu user ya, lu pembeli nih mau beli itu tuh nggak sekedar ada foto, ada alamat, ada harga, tapi kayak balance sheet tahunan si villa itu, terus kayak surat-suratnya ini kepemilikan siapa, kayak sedetail itulah gitu, kayak transactionnya atau apa, bahkan kayak jadi kayak kalaupun lu mau listing itu tuh kayak tetek bengek kayak apa bahasanya, kayak detail-detail itu banyak banget yang harus lu penuhin ke Lofty supaya ya lu bisa listing di sana. Jadi kayak KYC dari si companies yang harus emang dikencengin gitu. Oke. Yang ngeset value-nya bro gimana? Kayak ini si properti ini segini deh gitu. Nah itu apa dari merekanya juga yang ngitungin atau ada dari tim mereka sih emang sih. Jadi kayak itu price-nya naik turun juga berarti? Iya ada. Tapi nggak terlalu fluktuatif banget sih. Oke. Kayak paling nggak jauh-jauh beda lah. Kayak kalau demand tinggi naik gitu-gitu. Karena tokennya kan juga nggak banyak sebenarnya. Kayak interesting gitu nggak sih kalau misalnya ada metanya nih properti mana nih yang orang-orang jadi kayak ngepumping properti bro. Ini gue nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya ternyata RWA fractionalized gini-gini rame, ya siapa tahu the next metanya adalah orang kayak nyari properti lucu gitu. Iya, lu semua yang nonton influencer ngomong narasi RWA, real world asset. Ini yang tadi dibicarain nih. Iya benar. Real world asset gitu kan. Dan menarik ya, Lofty nggak punya token. Itu yang gue suka. Maksud gue kayak, ini tadi kan gue pernah bilang adalah lu bisa ngebikin company blockchain tanpa perlu bikin tanpa bilang blockchain. Dan yang kedua sebenarnya ya siapa yang bilang kalau lu bikin company blockchain terus bikin token? Itu kadang juga jadi salah, menurut gue falasis di orang ya kayak gue bikin blockchain terus bikin token. Sometimes enggak bro sebenarnya. Ya karena kalau misalkan lu bikin token lu exit bro. Iya bisa dibilang. Dan profitnya di sana. Sedangkan blockchain dari udah exit dong. TGA adalah exit. Itu nggak maksud gue ya, itu yang menarik ya. Jadi kayak dan ini mungkin ya. Kan? Iya. Maksud gue kalau ada orang yang kayak tapi algo nggak terlalu ini harganya sebagai karena ini plus minus. Jadi kalau nggak di algo tuh banyak case-nya kayak gitu. Kayak Travel itu nggak punya token, kayak si Lofty dia nggak punya token. Bisa jalan tapi nggak punya token. Itu yang mungkin kasar ya. Sebenarnya kan yang bikin chain hidup adalah transaction kan, kayak Sol atau Base, dia kan bisa gede banget di Vela atau apa lah ya gitu kan. Iya, micinnya, NFT-nya, ya kan. Tapi kan pakai Ethereum, dan layer 2. Ya maksudnya berarti orang harus buy it dulu kan. Betul. Nah kayak contohnya Lofty, dia kan nggak perlu buy algo dulu. Itu yang menurut gue jadi bagus. Lebih seamless dong. Seamless, tapi di sisi lain mungkin lu nggak bisa expect too much dari harga algonya ya karena orang nggak perlu use algo atau nge-stake banyak algo untuk ini karena orang seamless itu gitu. Jadi plus minus menurut gue. Menurut lu itu
dapat untungnya dari mana mereka as a bisnis blockchain-nya? Itu yang juga saya bingung sebenarnya. Ada transaction harusnya karena itu Ya. udah blockchain banget, nggak ada transaction fee aneh-aneh. Betul. Iya dong. Betul. Jadi kayak Iya. kayak jadi lebih dikit karena kan kayak tadi ya kayak Lofty tuh lebih ngebuat apa namanya payment ada dua gitu. Tetap ada bisa pakai Visa gitu kan. Itu mungkin yang jadi minus. Jadi kayak kalau gue lihat kayak ya udah dia lebih memang si Algo lebih mengutamakan adoption aja dibanding si token atau apanya lah ya bahasanya kayak gitu sih. How bullish are you bro sama Algo? 1 to 10. Gue kalau dibilang bullish 8 lah. Oke. 8. Duanya kemana? Reasonnya apa tuh? Apa yang ngebuat 8? Representatif nih. Reasonnya sebenarnya gue liat Algo ini gue sebut orang dalam Algo nih. Iya. Algo tuh kurang niat marketingnya sebenarnya si ini ini. Oke. Akhirnya, baru viral kemarin kan? Iya. Yang kalau pernah lihat video lu kemarin lihat videonya nggak? Apa? Yang iklan dia nyindir Solana sama Ethereum yang di supermarket tau nggak? Wah, apa Belum tuh? pernah lihat Nggak ya? tahu gue. Ada dia bikin iklan di supermarket ceritanya orang-orang pada udah buy belanja tapi pakai kripto. Pas beli Bitcoin, case-nya adalah nunggu 30 menit ya, Pak. Block confirmation lama. ya lama. Yang pas pakai Ethereum, kok mahal banget? Oh iya, adminnya soalnya $30 gitu kan. Iya. Gas fee gede. Iya. Iya. Nah, yang pas Solana kayak pas transaksi, gagal Pak, tunggu ya. Ulang lagi. Shutdown. Gagal Pak. Iya, mati lampu. Nah, pas aku sih langsung kelar. Dia bikin kayak gitu. Itu sempat viral di mana-mana tuh kalau sempat lewat-lewat di mana-mana. Itu pun karena kemarin kita akhirnya baru hire CMO baru lah di foundation kan. Kalau gue kemarin banyak yang enggak tahu, bahkan lu tau gak sih kalau kita tuh mitra resminya dari PBB Oh. United Nation. Apa nih? Indonesia buat edukasi blockchain ke 22.000 karyawannya. Wih. Gak ada yang tahu. Itu yang menurut gue kayak dia kasarnya paid ads-nya lah kalau menurut gue ya kayak kurang. Dia terlalu organik sehingga nggak yang bullish banget lah gitu. Iya. Terus kayak ada lagi ya FIFA Collect. Kalian tuh pernah dengar FIFA Collect nggak? NFT-nya FIFA tuh pakai Algorand gitu. Jadi kayak Serius lu? serius bro. FIFA Collect tuh sekarang kayak bakal rame lagi nih kalau habis Euro kayaknya habis ini. Nih, Metafulus podcast tanggal 11 Juni. Dia bilang NFT FIFA pakai Algorand. Kita lihat nanti ya. World Cup ya. Kita lihat nih 2002 berapa, kita lihat adoption blockchain berapa kayak gimana. Nanti tiba-tiba keluar tuh, gua replay nih video. Iya, namanya FIFA Plus atau FIFA Collect gue lupa nama platformnya. Jadi dia meng-NFT-kan momen bola. Jadi kayak emang Kayak famous NBA banget Top sih. Shot lah ya. Ya, kayak momen CR gol misalnya atau apa kayak gitu. Jadi kayak gue ngeliat ya, gue bullish dan sebenarnya harga sekarang tuh masih kayak minus kali 10 dari ATH-nya lah. Oh iya, berapa sekarang? Sekarang tuh 0,01 0,02 lah. Oke. Pangkat minus 10. Iya, pangkat minus 10. Jadi kayak ATH tuh almost 3 kan. Ya kalau pakai teori-teori back to ATH masih kali 10 lah. Dari BKT. Lu tau lah ya teori back ATH. Iya. Masih bisa dia di back ATH Iya, nih masih kali nih. 10 beli gitu. Iya. Tapi tokenomicsnya ada inflasi-inflasi nggak betul? Enggak ada. Ya. Oh, ada back supply, Berarti nggak ada. Gue kurang paham lagi. Oke, it's fine. Kayak tadi gue bilang kebalik ya. Ya kata sempat gue bilang pas makan. Sebenernya orang Algonya Hexa. Gue orang dagangan doang. Oke, dia yang punya media bro. Iya. Tapi saya tadi lu bilang dia nggak mau unboxing ya? Sebenarnya mau aja sih kok. Sekarang udah mulai mau karena gue paksa. Oke, ya Bro Hexa kapan-kapan main lah kita. Coba Nah, lu kalau bener-bener langsung ngomongin- algonya ya. Wah, itu dia luar biasa Tag-nya tuh. lah ya. Dia Iya. tipikal tag-nya semua ngerti. Lu ngomongin apa Web3 sama dia bisa kayak dia tipikal yang Dia bahkan developers juga berarti atau enggak? lagi baru paham sekarang. Oke. Dia lebih ke nguliknya lah. Ngulik tuh kayak DeFi apa yang kayak tipikal ya algoritma tuh diendepin semua tuh yang kayak tadi ceritain lah kayak apa namanya kolateral apa. Jadi dia hidup dari kolateral lah seru lah pokoknya. DeFi, Muter-muterin duit kayak gitu-gitu lah. Ya lu puterin duit lu bro, Hexa di blast. Iya udah. Blast lagi. lagi. Oke. Jadi tadi udah ya, CoinFox udah, Algorand ada lagi mau keluar. Ya, sekarang nih event-event terdekat Algo apa nih? Yang lu lagi bikin sekarang tahun ini?